memilih 3 periode itu ada 3 untuk saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Anda kembali bersama kami di Kontroversi Pemirsa. Saya ingin langsung menyapa Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin. Jadi karena survei Indikator Politik Indonesia nih, akhirnya gaduh nih Mas Burhan. Benar tidak ini ada peningkatan tajam orang-orang yang menginginkan Pilpres diundur, Presiden Jokowi ditambah masa jabatannya? Sebenarnya Pak Bahlil agak sedikit misquote. Jadi kita punya 2 pertanyaan terkait dengan 2 isu besar yang berhubungan dengan 1, perpanjangan 3 periode, yang kedua penundaan pemilu hingga tahun 2027. Okay. Nah, kalau kita lihat datanya, yang mengalami peningkatan dukungan adalah 3 periode. Tetapi perlu saya catat, meskipun meningkat dibanding bulan September, mereka yang menginginkan 3 periode itu masih minoritas. Sebagian besar masyarakat menolak 3 periode. Nah, sementara untuk data yang diklaim mengalami peningkatan oleh Pak Bahlil, itu hanya berdasarkan 1 data point. Surveinya hanya dilakukan di bulan Desember. Jadi kita tidak bisa mengklaim meningkat atau menurun. Karena pertanyaannya cuma 1, yaitu pada bulan Desember. Tidak kita tanyakan di bulan November, tidak pula kita tanyakan di bulan September. Jadi agak misquote. Nah, mungkin yang ingin kita lihat adalah mengapa, apakah itu kesengajaan atau tidak. Nah, menurut Anda sengaja atau tidak nih Mas Burhan? Saya tidak tahu, Pak Bahlil yang bisa menjawab, tetapi ada perubahan strategi memang. Awalnya kan ada sekelompok elit yang menginginkan perpanjangan 3 periode. Tetapi secara politis, 3 periode ini lebih sulit karena mewajibkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, kemudian belakangan muncul bukan perpanjangan 3 periode, tetapi masa jabatan presiden ditambah hingga tahun 2027 dengan asumsi pemilu 2024 itu ditunda. Nah, karena secara politis lebih mudah, selain ada presiden historisnya seperti yang diklaim oleh Pak Bahlil, saat yang sama ada semacam harapan atau ekspektasi di kalangan kelompok ini, kalau misalnya penundaan diharapkan anggota DPR, anggota DPD yang sekarang itu setuju karena mereka otomatis tidak ikut pemilu di tahun 2024. Masa jabatannya secara otomatis bertambah hingga tahun 2027. Sepertinya golnya ini yang mau dituju. Mengapa kemudian ada klaim peningkatan dukungan terhadap penundaan pemilu hingga tahun 2027. Padahal faktanya kita punya 2 pertanyaan. 1, pertanyaan terkait dengan setuju tidak setuju pemilu hingga tahun 2027, itu hanya 1 pertanyaan, kita nggak bisa membuat perbandingan dengan survei sebelumnya. Yang kedua, ada 2 opini. 1, pemilu bisa ditunda karena pandemi. Yang kedua, apapun alasannya, pemilu tetap diadakan tahun 2024. Nah, kalau berdasarkan pertanyaan ini, Zulfia, justru mereka yang menjawab pemilu ditunda tahun 2027 malah turun. Jadi, nah ini yang perlu ditanya lebih jauh ke Pak Bahlil, kenapa kemudian waktu acara sendiri saya sudah sampaikan klarifikasinya. Oke, jadi tampaknya Mas Burhan juga kaget ya ada jawaban seperti itu dari Menteri Bahlil. Saya ingin tanya dulu ke Kang Saan. Kang Saan, apakah memang lebih mudah kalau kita menunda pemilu sampai 2027 dibandingkan kita memperpanjang periode masa presiden sampai 3 periode? Ini kan ada asumsi ya, kalau menunda
masa jabatan presiden memperpanjang ya, misalnya bukan periodisasi dari 2004 ke 2027, itu asumsinya ini pasti anggota DPR nih mau juga nih kan gitu kan. Asumsinya nih, saya melihatnya karena ketika memperpanjang masa jabatan presiden, otomatis legislatif pun ikut diperpanjang. Kepala daerah juga. Ya, kepala daerah belum tentu karena beda undang-undang kan gitu loh. Kalau kepala daerah beda undang-undang. Ini kan undang-undangnya sama. Pemilunya pun sama. Ya. Di waktu yang sama pemilu 2019 itu kan presiden dan legislatif itu dipilih bersamaan waktunya. Nah, kalau memang ini mau digeser, ditunda pelaksanaannya, maka harus dua-duanya, tidak bisa pilpres saja, termasuk juga adalah pemilu legislatifnya. Oh, jadi kalau ditunda yang untung dua-duanya ini, anggota DPR juga untung? Otomatis anggota DPR pun diperpanjang kan gitu kan. Jadi itu otomatis nggak bisa misalnya presidennya perpanjang, anggota DPR-nya tidak. Anggota DPR-nya enggak, karena itu satu pemilunya ini satu kesatuan. Pemilunya beda dengan pemilu 2014 yang lalu. Pilpres dan Pileg itu kan berbeda. Oke. Pilpres di bulan Juli, Pileg di bulan April dulu kan. Nah, kalau dua-duanya diperpanjang, satu kesatuan, Mas Hensat, apakah betul berarti ini juga ada motif politik yang menguntungkan anggota DPR? Oh ya iya. Jadi kalau diperpanjang ini dari awal kan motif atau ide ini bukan cuma memperpanjang presiden, tapi juga pasti akan didukung oleh teman-temannya Pak Saan dan teman-temannya Pak Masinton mungkin nanti di DPR gitu kan. Ya, itu asumsi, jadi ya, itu asumsi aja itu. Karena kan sistemnya begini juga. Kalau misalnya presiden diperpanjang, DPR enggak, nanti pertanggungjawaban presiden ke siapa? Ke anggota yang baru. Kan enggak gitu juga. Jadi emang jadi menurut Anda yang minta pemilu ditunda, apakah kalangan pengusaha saja atau sebetulnya kalangan DPR juga pengen? So far Pak Bahlil sebetulnya yang ngomong kan. Karena kan dia belum ngomong dunia usahanya itu gitu. Jadi sekali-sekali kita undang Pak Bahlil gitu ya. Kenapa sih kemudian Anda bicara seperti itu gitu? Apakah ada bukti bahwa selama Anda jadi menteri memang investasi itu meningkat buat Indonesia? Sudah kami gitu. undang sebetulnya tapi belum berkenan hadir. Nah, itulah masih dia ada makanya. kesibukan yang lain katanya. Nah, memang sejak bicara seperti itu dia akan sibuk sekali pasti mempertahankan jawaban itu. Oke, tapi balik lagi ya, kalau memang ternyata ini menguntungkan tidak hanya Pak Bahlil katakanlah atau kalangan pengusaha, tapi juga menguntungkan anggota DPR-nya mau diuntungkan karena omongan Pak Bahlil atau gimana nih Bang Masinton? Jadi begini Mbak, pertama kita taat pada konstitusi tadi ya. Kita saklek dulu bahwa pembatasan masa jabatan presiden dan periode presiden, masa periode presiden 2 periode 5 tahun itu ya, pure karena kita mengkoreksi dari sistem yang lama. Ya, maka tahun 98 dulu lahirlah TAP, masalah pembatasan itu kemudian dimasukkanlah dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita di pasal 7 itu. Nah, fix di situ. Nah, namun saya cuma kasih perspektif aja, ya. Kita punya ada presiden ketatanegaraan dalam sejarah Republik kita menunda pemilu dan mempercepat pemilu. Ketika Soeharto diangkat, Pak Harto diangkat melalui mandat Super-Semar tahun 66, dimandatkanlah di TAP MPRS tersebut bahwa pemilu diselenggarakan tahun 68. Tetapi kemudian pada tahun 67 ada sidang istimewa yang menetapkan Pak Harto sebagai presiden dan kemudian pemilunya ditunda jadi tahun 71. Itu satu presiden penundaan pemilu. Karena alasan situasi kedaruratan dan lain-lain pada saat itu. Sekarang ada alasan tidak untuk menunda pemilu, kemudian Bang? Kita juga memiliki presiden pemilu dipercepat. Dari 97 ke 99 seharusnya ke tahun 2002 karena reformasi. Apakah sekarang kita punya presiden yang kuat untuk menunda pemilu? Jadi artinya saya menyatakan ada dua presiden dalam ketatanegaraan kita menunda pelaksanaan pemilu dan mempercepat pemilu. Ini sebagai perspektif aja. Nah, apakah situasinya saat ini memungkinkan untuk penundaan pemilu? Ya. Nah, ini memang situasinya belum pasti gitu ya. Artinya apa? PDI Perjuangan masih gamang kalau menunda atau tidak masih terbuka opinion? Masih terbuka opsi untuk menunda? PDI Perjuangan masih concern pada penanggulangan pandemi. Artinya? Masyarakat. Enggak udah jawab tegasan. Artinya? Tegas-tegas saja.
Mau perpanjang atau enggak? Ya satu concernnya pada membantu pandemi ini, mudah-mudahan ini krisisnya Artinya tidak kalau hebat. pemilu harus Dan ditunda kemudian, karena pandemi, PDIP setuju atau tidak? Sikap politik PDI Perjuangan dituangkan dalam DPR. Komisi 2 sudah menetapkan agenda, ini Pak Saan, beliau pimpinan Komisi 2. Singkatnya apa nih Bang Masinton? Agenda pemilu tahun 2024 Februari. bulan Februari. Jadi itu fix di Fix. situ. Jadi tidak ada opsi untuk menunda pemilu? Ya, Bagi PDI Perjuangan? dengan ditetapkannya agenda pemilu. Ya atau tidak ada opsi atau ya, tidak untuk menunda pemilu bagi PDI Perjuangan? dengan ditetapkannya pemilu Februari 2024 itu fix. Ya, kita sudah mengagendakan ada pemilu yang sesuai SMS kali itu, waktu Bang, kok, di sesuai chat. jadwal. Mas Hensat clear tidak dengan jawaban Bang Masinton? Enggak, ini kayak ketakutan, ragu-ragu gitu. Nanti saya jawab enggak, Ada yang taunya membuat saya Bang dapat Masinton takut SMS untuk gitu. menjawab ya atau tidak? Artinya sikap kita ya sudah jelas dong. Apa? Partai memiliki perpanjangan tangan di DPR praksi dan praksi-praksi seluruh praksi sudah sepakat Pak Saan ya, beliau di Komisi 2 bisa ditanyakan nanti. Jadi oke ya, enggak ada Bahwa perpanjangan. agenda pemilu itu Jadi bulan tidak Februari ada tahun penundaan? 2024. Tidak ada penundaan artinya? Artinya negara sudah mengagendakan itu dan partai politik sudah sepakat dengan agenda itu. Oke, Mas Burhan, kalau Anda melihat sebetulnya apakah memang ada kepentingan politik di luar kepentingan pengusaha ya, yang memang kan tadi ini bisa saja menguntungkan anggota DPR, menguntungkan partai politik kalau misalnya mereka juga ikut diperpanjang 3 tahun. Iya, itu tidak terhindarkan karena bagaimanapun terkait dengan ide ini kan ide yang naik turun. Kita sudah mendengar sejak tahun 2019, kemudian muncul ditanggapi presiden, direspon oleh ketua MPR, direspon oleh ketua-ketua umum partai, menjadi pembicaraan di kamar belakang dan seterusnya. Jadi kalau kita percaya pada esensi demokrasi, semua perbincangan di kamar sebelah di tingkat elit itu harus dicek oleh opini rakyat. Dan rakyat kalau kita lihat data survei, mayoritas 2/3 menolak baik perpanjangan 3 periode atau ya penundaan pemilu ke tahun 2027. Jadi sikap saya secara pribadi itu tidak setuju dua hal ini. Karena itu bertentangan dengan demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang percaya terhadap pembatasan kekuasaan. Tetapi sebagai profesional pollster, kalau misalnya ada peningkatan dukungan atau penurunan, saya akan kabarkan. Karena ini bagian dari data. Nah, pada waktu bulan September, ada tukang Saan. Waktu itu datanya kecil. Mengapa dukungan saat itu cuma 20-an%? Karena approval presiden anjlok. Nah, kebetulan sekarang approval presiden meningkat. Nah, saat yang sama tidak ada capres yang dominan. Sehingga pendukung Jokowi ada sebagian yang bernostalgia agar Presiden Jokowi masa jabatannya ditambah. Sebagian yang bernostalgia. Tapi apakah itu legitimate? Tidak legitimate. Itu tidak demokratis. Oke. Tapi ada sebagian yang bernostalgia ini, teman-temannya Mas Timothy kayaknya. Jadi apa sih alasan yang membuat menurut Anda ini worth it gitu loh untuk kita menunda pemilu atau bahkan memperpanjang 3 periode untuk Presiden Jokowi? Ya, yang pertama kalau menunda pemilu jelas saya tidak setuju, Cokro tidak setuju. Beda ya? Oleh karena itu kami tidak mengusulkan, karena tidak ada dalam undang-undang kita cantolan hukumnya siapa yang berhak gitu loh menunda pemilu atau apa. Perlu ada amandemen juga kalau perlu menunda pemilu gitu. Kalau ditanya worth it, bagi Jokpro sangat worth it. Karena istilahnya sekarang ini Pak Jokowi itu sedang membawa kapal atau pesawat Indonesia itu terbang tinggi nih. Jangan sampai nanti di 2024 kita tidak bisa mencari pengganti Pak Jokowi atau penerus Pak Jokowi. Karena sekarang bagi kami Pak Jokowi itu sudah membuat benchmark yang cukup tinggi untuk kepemimpinan di masa yang akan datang. Jadi paling tidak Pak Jokowi ini sekarang jadi angka minimal ini. Jadi kalau 2024 nanti Pak Jokowi tidak bisa menunjuk keluar mencari penggantinya atau penerusnya, maka mau tidak mau saya harap Pak Jokowi menunjuk dirinya sendiri, menunjuk ke dalam, begitu. Itu juga salah. Benarkah tidak ada kandidat yang cukup worth it untuk menggantikan Pak Jokowi? Boleh dijawab nanti ya, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat. Masa presiden menunjuk bro?